Hai, kembali lagi sama gua. Uh, apa ya? Gue pengen nge-share gimana cara bikin doodle 3D menurut gue sendiri. Kembali lagi, gue otodidak belajarnya. Gue nggak belajar dari siapa-siapa. Jadi itu ceritanya waktu itu gue di warnet, ada orang posting doodle tuh di Facebook. Gue nggak tahu kalau itu jenis gambar doodle. Menurut gue itu keren karena itu dia bisa bikin 3D, terus bisa bangun gitu huruf-hurufnya, angka sama karakternya. Waktu itu dia bikin Doraemon sih. Gue sambil minum matcha ya. Nah, terus disitulah gue mulai tertarik gitu. Gue nggak nanya gimana cara gambarnya, gue juga nggak nanya apa-apa. Ya gue analisis sendiri aja gimana caranya sih bikin gambar kayak gini gitu. Gue pengen banget. Nah, doodle tuh tahu gue ya, waktu itu bikin di 2016. Gue masih kelas 5 atau 6 SD gitu. Gue gak tahu yang gue menggambar itu doodle atau bukan. Nah, ini ada fotonya. Ini Ogi. Tadinya tuh ini ada ini kayak ada dimensi-dimensinya gitu. 2016, yes. Ini gue nggak tahu apa. Terus ini ada tulisan simple. Nah, sini tuh harusnya tulisan doodle. Nah, tapi itu udah lama banget ya, 2016. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 tahun. Ya wajar lah kalau udah jelek. Sekarang gue bakal nunjukin sih gimana caranya. Gue bakal nge-share ini. Kembali lagi, gue gak belajar seni, jadi apa yang gue tahu gue pengen share aja. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ada yang saran atau kritik, boleh banget. Gue terima banget dengan kritik atau sarannya. Gue terbuka orangnya. Lu mau kritik apa aja yang lu mau, gue terima. Oke. Dalam tanda kutip itu gambar, bukan hal-hal lain. Gue gak terima kalau misalnya gue dikritik soal keluarga atau apa-apa di luar itu, maksud gue kan. Oke, sekarang gue bakal nunjukin gimana caranya bikin doodle 3D menurut gue. Nah, ini tuh sketchbook gue yang kemarin sama. Wah, copot jir. Yang ini udah gue ceritain semua ya. Kotor-kotor jenis itu. Gimana ya? Bentar ya guys. Guys lagi. Gue sambil minum matcha lagi ya. Oke, gue bakal nunjukin gimana caranya. Ini misalnya aja ya, kayak contoh nama pendek apa ya contohnya ya? Apa ya?
Nivea kali ya. Ini agak pendek juga sih Nivea. Ya semoga Nivea bisa endorse sekali. Nih. Jadi yang pertama, terserah kalian mau bikin pola dulu atau gimana dulu tuh terserah, seenak kalian aja. Nivea itu N ini lainnya masih berantakan ya, jadi nanti di akhir bisa dirapiin lagi. Serah kalian bisa mau serong atau lurus, itu bebas. Ini V ya. Jadi ini kayak apa ya, dari Nivea. Oke. Nah, kalian kalau misalnya mau ngebangun dimensinya itu, ini menurut gue ya, gue biasa tuh ke bawah gini. Gini. Terus yang sekiranya ngadep sini, yang kelihatan tuh yang sisi mana aja sih? Buat yang ini. Mana lagi? Ini. Nah, ini usahain itu di bawahnya. Kayak gini. Jadi itu kayak bertumpuk gitu. Lihat kan. Ini lurusin huruf E-nya. Ingat ya, nih. Ini sisi lengkungannya. Kalian juga samain. Biar apa? Biar dimensinya kebangun. Terus ini, nah ini kan ada tajamnya nih. Nanti kita giniin. Tuh. Terus ini di sini. Nah, gitu. Buat menjadi bangun itu harus ada arsirannya. Arsirannya di mana? Ini menurut gue ada di pojok sini-sini semua. Dan ini itu harus berlawanan. Nih, kayak gini. Nah, ini tuh dibikin agak ada lengkungannya. Jadi seolah-olah ini adalah bagian gelapnya atau bayangan. Nah, ini gua capek guys, gue capek abis kerja, mungkin mata gue agak merah, yang ngantuk, gue jumping. Tapi ya udahlah, syukurin aja gue punya kerjaan juga. Nah ini ambil di sini aja. Kalau misalnya sisi sempit kayak gini, ambil satu sisi aja. Tapi kalau ini ambil dua.
Terus ini usahain ikutin garis gini guys lagi. Ini bikin 2 biar ada efek patahnya di sini. Waktu itu gue ngeliat gambarnya, gue analisa sendiri gimana sih cara bikin gini, gue pengen deh. Akhirnya ya udah gue analisa sendiri, apa sendiri. Jadi maklum ya kalau ada jelek-jeleknya, ada salah-salahnya. Oke, hampir selesai. Nah, ini kan udah ngebangun dimensinya nih. Biar lebih ngebangun lagi, kita bawahnya tuh kasih bukan hiasan sih, kayak apa ya, latar gitu. Terserah kalian mau latar apa. Mau, kalau gue sih biasanya tuh ini apa ya, kayak tumbuh-tumbuhan aja. Ngikutin punya yang di warnet itu. Ini kasih pola-pola apa gitu namanya, kayak di baju-baju batik kayak gini. Bebas, terserah kalian mau isi apa aja. Tuh, jadi kalau misalnya ini usahain tuh pakai latar kayak gini. Ntar ya, minum dulu. Nah, jauh banget nih. Ada bayangan ya. Bayangan sih kayak gini. Wait. Nah, jadi kayak gini itu. Ada bayangan ya. Kayak gini. Sini kali ya. Wih, ngeblur ya. Sorry. Nah, biar ada rasa ngebangunnya, ngebangun dimensi. Pokoknya tuh tujuan buat 3D ini tuh, tujuannya gimana caranya tuh ngebangun gitu, cara ngebangun dimensi. Nih, dengan cara kasih bayangan. Kalau dimensi yang ada sono, berarti bayangannya ke sini dong, karena gelapnya ke sini. Berarti kita kasih apa? Nih, kita kasih bayangan di sini. Ini garis, nah ini tipis aja. Di sini yang tebal. Sorry, sampai sini ya. Nih, sini. Nah terus apa? Diarsir lagi. Arsir. Arsir terus ya. Kalau bisa arsirannya itu gak gelap banget, gak terang banget, ngelawahin
arsiran yang ngebangun dimensi ini. Tuh. Nah, seperti ini. Nivea kan. Nah, ini jangan ragu buat lewatin aja nggak apa. Jadi kan cerita ini bayangan, nggak apa-apa, lewatin aja. Biar ada kesan ngebangunnya lagi. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Tapi kalau kalian pengen banget apa ya, jadi itu kayak yang doodle punya gue yang Ramadan Karim. Bentar, yang mana ya? Nih. Ini dimensinya kan di sini. Tuh. Lihat. Jadi dia agak ngebangun kan. Dia tuh kayak berdimensi gitu. Lihat dari sini atau dari bawah. Gini. Dari atas. Seperti ini. Jadi itu adalah tutorialnya dari gue. Gimana sih cara bikin doodle art 3D. Terima kasih.